Yo, hai guys, balik lagi dengan gue Henry and welcome to Hetorik.id. Saat ini, segala bentuk informasi dikemas melalui media display elektronik yang dilakukan secara dinamis dan menarik. Nggak perlu lagi repot-repot menggunakan banner atau poster sebagai media promosi, karena sudah ada yang namanya digital signage display nih guys. Buat yang belum tahu digital signage display itu seperti apa, udah nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk intro. Gue mau ingetin ke kalian semua untuk subscribe channel HiElectronic.id, karena banyak nih dari kalian yang nonton video ini tapi belum subscribe. Subscribe sekarang juga biar kita makin semangat bikin konten yang lebih seru lagi. Mungkin banyak di antara kalian yang belum tahu atau masih terdengar asing di telinga apa sih yang sebenarnya dimaksud dari digital signage display ini. Bentuknya seperti apa atau fungsinya itu gimana? Oke, gue akan jelasin satu persatu. Jadi, digital signage display merupakan papan informasi yang hadir dalam bentuk digital nih guys. Produk ini berfungsi untuk menampilkan jenis konten visual yang beragam, seperti papan informasi yang biasa digunakan di bandara, atau kalau kalian ke mall, kalian akan melihat banyak tampilan iklan dari sebuah brand produk yang dikemas dalam bentuk digital. Nah, salah satu brand terbesar yang digunakan untuk menghasilkan produk digital signage display adalah Hisense. Digital signage biasanya digunakan untuk kebutuhan promosi atau iklan. Contohnya seperti papan menu di restoran, petunjuk jalan di halte, jadwal penerbangan di bandara, dan promosi brand di mall. Yap, di sebelah gua udah ada produk dari Hisense Digital Signage Display tipe 55B4E31T. Oke, langsung aja kita bahas mengenai Hisense Digital Signage-nya. Secara tampilan, Digital Signage Display ini terlihat simple ya, dengan paduan bezel berwarna hitam. Ukuran bezel yang simetris untuk keempat sisinya sangat cocok untuk fitment ke desain interior ataupun enclosure. Dimensi digital signage display Hisense ini berukuran 55 inci dengan ukuran panjang kurang lebih di 124 cm, tingginya 71 cm, dan ketebalan layarnya di 6 cm. Untuk konektivitasnya juga lumayan lengkap nih guys. Terletak pada bagian belakang layarnya ini, diantaranya ada port AC in, LAN, lalu ada audio out, audio in, 2 HDMI, lalu ada RS232 atau VGA yang sudah jarang ditemukan pada elektronik sekarang ini nih. 2 USB, slot micro SD juga tersedia guys. Secara kualitas layar, dari Signage B4E31T ini sudah 4K Ultra HD dengan resolusi 3840x2160 pixel. Serta refresh rate-nya ini di 60 MHz. Jadi udah pasti kualitas gambarnya cukup detail dan kaya akan warna. Dari segi kecerahan, digital signage display ini memiliki kecerahan hingga 500 nits. Untuk produk di dalam indoor, kecerahan sampai 500 nits ini tergolong terang banget ya guys. Apalagi kalau TV-TV biasa di perumahan atau yang dipakai di rumah kamu ada di bawah 350 nits. Nah, dengan tingkat kecerahan layar yang lumayan ini, kalau penempatan signage display menghadap ke sinar matahari atau terkena pantulan sinar matahari, kalian udah nggak perlu khawatir. Karena kontennya akan tetap terlihat dengan jelas nih guys. Mungkin ada yang bertanya nih, kenapa sih nggak pakai televisi biasa aja? Emang bedanya apa sih sama digital signage? Jawabannya tentu aja berbeda nih guys. Secara teknis, televisi dan digital signage display punya fungsi yang berbeda juga. Kalau televisi biasa yang ada di rumah, untuk kecerahan rata-ratanya itu di bawah 350 nits. Sedangkan untuk digital signage yang indoor memiliki nits yang lebih besar, yaitu di 500 nits nih guys. Dan signage juga didesain agar bisa lebih fleksibel untuk mengatur rotasi layar, yaitu mengubah rotasi layar ke mode portrait ataupun landscape sesuai dengan kebutuhan konten. Sedangkan televisi memang tidak didesain untuk potret ya guys. Kalau kalian tetap memasang televisi dengan posisi potret, maka dalam kurun waktu tertentu, liquid LED yang ada di layar televisi tersebut akan bocor. Terus, ventilasi udara pada televisi yang tidak didesain untuk posisi potret akan jadi cepat panas dan bisa berdampak pada komponen TV lainnya sehingga bisa menghitam pada bagian layarnya jika dilakukan dalam kurun waktu yang lama. Jadi, udah tahu ya, kalau misalkan TV yang di rumah kalian itu nggak bisa diposisikan secara potret. Nah guys, itulah tadi jawabannya. Kira-kira kenapa TV yang ada di rumah itu tidak direkomendasikan sebagai sarana promosi dan lebih dianjurkan untuk menggunakan digital signage display untuk media promosi usaha kalian. Baik lagi ke digital signage,
Produk dari Hisense dengan tipe 55B4E1T ini memiliki wide angle 178 derajat. Jadi sudut pandangnya jadi ekstra lebih lebar, jangkauan untuk dilihat sama orang juga jadi ikutan lebih luas juga ya guys. Dan kalau kalian memasang iklan digital signage display juga pasti akan lebih menarik. Pasalnya, kalau kalian melakukan promosi dengan menggunakan banner atau poster, tentu tidak bisa semenarik seperti menayangkan gambar motion yang bergerak atau cuplikan video. Jadi sekali lagi gue ingetin, digital signage adalah solusi atau pilihan yang tepat untuk dijadikan media promosi ya guys. Terlebih lagi untuk penggantian kontennya juga sangat praktis. Untuk audionya sendiri, karena digital signage ini difungsikan sebagai penampilan gambar, jadi kualitas audionya standar ya guys. Oke, tadi kita udah ngomongin hardware-nya, lalu sekarang kita masuk ke bagian software-nya. Produk digital signage 55B4E1T ini dirancang dengan teknologi dual core system on chip. Jadi, seri Hisense B4E31T ini dapat digunakan untuk menyiarkan konten berbasis offline maupun melalui cloud. Dan untuk durasi pengoperasian dari signage yang satu ini cukup lama nih guys, yaitu bisa bertahan selama 18 jam per 7 hari. Nah, untuk operating sistemnya sendiri, digital signage B4E31T ini dilengkapi dengan OS Android 8. Jadi, memori internal dapat digunakan untuk menyimpan file dan memutar konten tanpa harus menggunakan perangkat PC tambahan. Tadi gue sempat bahas kalau dengan digital signage kalian bisa menampilkan banyak konten yang sudah dijadwalkan. Nah, Hisense juga memiliki CMS-nya sendiri yang dapat kalian install langsung di digital signage-nya ini. Dengan CMS platform yang memudahkan kalian untuk mengedit dan mengatur daftar konten yang akan ditayangkan, serta memonitor status screen-nya ini guys. Kalian juga bisa menjadwalkan dengan mudah kapan kiranya gambar atau video kalian ingin ditampilkan, dimulai dari penjadwalan hari, tanggal, hingga tahun. Berbeda kalau kalian menggunakan gambar printing atau banner sebagai media promosi. Tentu akan memakan waktu, tenaga, dan biaya cetaknya lagi ya guys. Nah, kalau ada yang bertanya jika menggunakan CMS yang lain bisa atau enggak nih bang? Soalnya CMS-nya nih udah gitu-gitu aja fiturnya. Jawabannya tentu bisa banget, karena digital signage ini berbasis Android, jadi bisa support CMS apapun ya. Selain menggunakan CMS, kalian juga bisa menggunakan media player untuk memutar konten. Salah satu aplikasi gratis yang gue gunain yaitu Slideshow. Nah, gue akan tunjukin ya, cara penggunaannya gampang banget. Kalian tinggal buka aplikasi Slideshow di signage-nya, lalu periksa IP yang tertera pada aplikasi Slideshow, lalu buka alamat IP-nya di web browser. Kalau udah kebuka, nanti kalian akan diarahkan ke halaman login. Penggunaannya bisa melalui laptop maupun smartphone ya guys. Nah, kalau sudah login di sini, kalian bisa atur konten yang ingin kalian tayangkan, atau kalian juga bisa langsung mengcopy file yang ingin ditayangkan dari folder tertentu di USB internal signage. Secara otomatis, signage akan memutar konten yang telah di-copy. Kalau udah ke play, kalian cabut aja USB-nya. Digital signage tetap bisa menjalankan kontennya nih guys. Nah, fitur ini berguna banget. Jadi kalau mau mengganti konten nggak perlu ribet-ribet lagi, karena nggak perlu orang teknisi signage-nya yang turun tangan langsung. Cukup hanya meminta tolong orang lain untuk colokin USB-nya ke signage, maka kontennya akan otomatis aktif ya guys. Nggak hanya itu, ada cara lain juga untuk memutar konten di digital signage-nya ini, yaitu dengan menggunakan uPlayer. Caranya, kalian aktifin dulu uPlayer-nya, lalu kalian buat folder di USB dengan nama Super U. Kalian tinggal masukin aja konten yang ingin kalian tayangkan ke folder Super U tadi. Konten akan terputar secara otomatis. Oh ya guys, saat menyalakan signage-nya ini, layar akan menampilkan boot logo. Dan perlu kalian ketahui, boot logo ini bisa diatur dan diubah, alias bisa di-customize. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan identitas perusahaan atau institusi kalian. Selain boot logo, terdapat juga boot animation untuk menampilkan logo yang bergerak. Untuk wallpapernya juga udah tentu bisa diubah sesuai dengan kebutuhan kalian ya guys. Dengan dilengkapi fitur-fitur tadi, produk ini menjadi salah satu produk yang premium dan saat ini juga sudah mulai banyak perusahaan atau instansi tertentu yang menggunakan digital signage ini sebagai media promosi. Tentu untuk membuatnya semakin menarik perlu didukung dengan penyajian konten yang menarik juga ya guys. Kesimpulannya, digital signage display 55B4E1T adalah sebuah inovasi produk yang memberikan solusi untuk menjadi media promosi usaha kalian secara visual nih guys.
Dengan menggunakan Digital Sign Edge akan ada banyak keuntungan dan manfaat seperti yang udah gue jelasin sebelumnya. Mulai dari menghemat biaya pencetakan, lalu bisa menggunakan jenis konten yang bergerak, kemudian untuk mengupdate konten ini juga jauh lebih mudah karena bisa dimanapun dan kapanpun. Apalagi Digital Sign Edge Hisense ini juga udah punya CMS-nya sendiri atau bisa juga menggunakan CMS lainnya karena sudah support semua jenis CMS-nya ya guys. Oke guys, itu tadi review mengenai Digital Sign Edge Display dari Hisense tipe B4E31T. Kalau ada pertanyaan mengenai Hisense Digital Sign Edge ini atau mau request barang elektronik apa yang selanjutnya akan kita review, langsung aja tulis di kolom komentar ya guys. Gue tunggu. Dan jangan lupa juga nih untuk like, comment, share, dan subscribe channel hayotronic.id dan follow Instagram dan TikTok kita di @hayotronic.id. Thank you for watching. See you in the next video and ciao.